Perkenalkan, saya Liza Awalia. Saya Ferdi Cahyadi. Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah video tentang bagaimana sih keadaan perekonomian Indonesia pada saat ini. Saudara, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 bisa tumbuh 7,1% sampai 8,3% setelah di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 0,74%. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemulihan ekonomi konsisten terlihat. Sejumlah data perbaikan domestik seperti kenaikan konsumsi rumah tangga, mulai dari data peningkatan penjualan retail sampai kendaraan, termasuk dari sisi eksternal seperti pemulihan perdagangan internasional yang ikut mendorong ekspor Indonesia. Berdasarkan video yang telah kita tonton nih, Fer, menurut kamu bagaimana sih keadaan perekonomian di negara Indonesia ini? Indonesia tengah diuji oleh bencana COVID-19. UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia pada saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Namun demikian, pada kuartal 2 tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk pertama kali berada dalam keadaan positif. Setuju banget, Fer. Jadi pada tahun 2021 triwulan 2 ini menyentuh angka positif, yakni 7,07%, di mana angka tersebut itu melebihi nilai PDB real tahun 2019 kuartal 4, tepatnya sebelum pandemi itu merebak di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah dari sektor ekspor. Dari sektor ini banyak sekali permintaan dari negara-negara mitra. Selain itu, sektor konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi khususnya non-bangunan juga turut menyumbang dalam pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua. Bukan hanya itu, Fer. Jadi dari sisi lapangan usaha juga menyentuh angka yang positif, terutama pada lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pergudangan, akomodasi, makanan, dan minuman. Jadi berdasarkan hasil diskusi kita nih, Fer, pelajaran apa sih yang bisa kamu ambil? Nah, dari video yang sudah kita tonton tadi, sebenarnya kita dapat mengambil beberapa lesson learned yang dapat dijadikan setidaknya bahan evaluasi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Sebagai contoh, Indonesia masih kalah dari negara-negara seperti Tiongkok dan India dalam hal kecepatan menghadapi resesi ekonomi ini. Hal ini bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah tantangan. Selain itu, sebagai seorang ASN, sudah sepatutnya kita bekerja lebih optimal lagi, karena bagaimanapun juga kita merupakan salah satu unsur pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan di negara ini. Ya, saya berharap bahwa nanti ke depannya Indonesia ini akan menjadi negara yang kuat, khususnya ketika menghadapi situasi seperti pandemi ini. Karena ya kita tahu bahwa Indonesia ini masih termasuk negara berkembang, di mana nanti pada tahun 2045 ini akan diproyeksikan menjadi negara maju. Oleh karena itu ya diharapkan ungkapan tersebut tuh tidak hanya menjadi angan-angan saja. Dan juga saya berharap bahwa program pemulihan ekonomi nasional pemerintah ini berjalan dengan baik.